Halo semua, welcome back to my YouTube channel Ningwati yang sederhana tapi menarik untuk dilihat. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan baik dan juga bagi yang berpuasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kuat, sehat, dan beribadah dengan baik. Oke, dan tak lupa pula aku, Ningwati, mengucapkan terima kasih kepada subscriber baru, juga kepada viewers baru yang like, komen, atau share. Aku ucapkan terima kasih sekali lagi. Karena dengan bantuan kalian, aku bisa mencapai target nantinya, yaitu dengan cara memberikan informasi-informasi yang berguna bagi kalian semua, dan siapa tahu ada manfaatnya juga bagi kalian. Oke? Dan untuk kali ini aku mau sharing tentang pemeriksaan kanker usus di Belanda sini. Caranya bagaimana dan seperti apa. Dan itu kita nggak usah ke rumah sakit, tapi kita dikasih suatu paket dari Stichting itu apa ya? Yayasan Kanker di Belanda bagi yang berusia 50 tahun ke atas. Dan itu tiap tahun kita dikasih paket tersebut dan kita bisa melakukannya sendiri. Nah, nanti akan aku tunjukkan bagaimana paket tersebut dan apa saja, bagaimana peraturan-peraturan yang harus kita jalankan agar pemeriksaan itu dilakukan di laboratorium nantinya bisa sukses dan berhasil. Ikuti terus ya. Jangan lupa tonton sampai habis. Pertama kali kita harus baca surat ini, lalu kita baca cara menggunakan pipet ini. Setelah itu pipet ini dimasukkan pada tempat seperti ini, dan ini sudah ada cara-caranya. Begitu, simple ya. Yang penting kita bisa membaca bahasa Belanda dengan baik, tapi juga selain bahasa Belanda ada bahasa Inggris, Turki, juga Arab. Karena di sini orang Turki dan orang Maroko itu banyak sekali. Dan nomor 3 atau 4 gitu baru Indonesia. Tapi untuk bahasa Indonesia belum ada. Karena ya orang Indonesia bisa bahasa Inggris semua yang di sini. Atau bahasa Belanda mereka juga bisa. Pinter-pinter kan orang kita? Nah, kita harus salut. Nah, setelah itu ini pipet ini untuk memasukkan tinja. Nah, setelah dimasukkan ke pipet ini, dimasukkan ke dalam sini. Setelah dimasukkan ke dalam sini, dimasukkan ke envelope ini. Nah, di dalam envelope ini ada peraturannya, tidak boleh ngeposin barang ini pada hari Jumat, terus hari besar, feestdagen itu apa ya? Ya seperti hari raya atau Paskah, Natal, itu nggak boleh dikirim. Dan juga weekend. Jadi jalan satu-satunya kita harus mengirimnya pada hari Selasa. Dan sebelum itu, setelah dimasukkan ke sini ya, pipetnya ini kita masukkan kulkas dulu sebelum diposkan. Begitu. Jadi jangan takut kalau nanti di kulkas itu bau atau apa, enggak, karena sudah didek sama ini tadi, karena ini plastik ya. Dan tidak usah pakai perangko karena mereka sudah terregistrasi
di kantor pos bahwa hal-hal yang begini adalah untuk kesehatan. Jadi pihak pos pun sudah tahu bahwa dalam waktu 24 jam barang ini harus sampai ke tangan pihak stikting kanker agar supaya cepat diperiksa di laboratorium, dan dalam waktu 10 hari kita akan mendapatkan beritanya ada kanker di dalam usus kita atau enggak. Nah, itu yang bikin setiap orang itu deg-degan. Aduh, ada enggak ya, ada enggak. Dan juga tidak dipaksa, tidak wajib dalam pemeriksaan ini. Karena setiap orang itu mempunyai hak mau atau enggak. Di sini begitu. Jadi hak asasi manusia itu sangat dijunjung tinggi. Jadi privasi pasien pun itu sangat dirahasiakan, begitu. Nah, kalau aku pribadi selama itu untuk kesehatan dan juga baik untuk aku akan melakukannya. Karena ini untuk usia 54 tahun ke atas dan setiap tahun dikirim. Baik itu kita mau atau enggak, pihak stikting yayasan kanker ini akan selalu mengirimnya. Begitu. Jadi semua sudah terorganisasi, umur kita itu sudah ada di dalam registrasi kesehatan. Jadi kalau kita umur 50 tahun, kita akan mendapatkan tes-tes tersebut. Seperti sekarang tes khusus. Juga ada nantinya tes payudara. Nah, itu juga biasanya bulan September. Terus ya itu ada juga yang cervix. Kalau cervix itu kita harus ke dokter, yaitu ke Hausarzt. Biasanya gitu. Nanti dikerok gitu ya. Begitu. Tapi waktunya kapan aku belum dapat panggilan. Nah, begitu. Semuanya di sini itu mudah karena penduduknya masih sedikit. Jadi semua sudah terregistrasi walaupun aku ini orang asing. Tapi sudah mendapat izin tinggal di sini, jadi berhak. Oke, jelaskan? Dan juga informasi ini menggunakan beberapa bahasa seperti Belanda, bahasa Inggris, terus Turki itu terus kayak tulisan Arab ini. Ya, jadi memudahkan orang yang tidak bisa bahasa Belanda bagus misalnya atau bahasa Inggris. Nah, itu bisa pakai bahasa lain karena di sini kan orang Turki juga banyak ya. Seperti juga halnya orang Indonesia. Orang Turki itu nomor 1. Turki Maroko itu nomor 1 terbanyak di Belanda yang orang asing ya, imigran. Lalu kedua itu orang Indonesia. Begitu. Tapi sayangnya di sini belum ada bahasa Indonesia. Ya mungkin nantinya akan ada bahasa Indonesia. Jadi di sini juga sudah ada keterangannya pakai gambar. Seperti ini, usus itu apa, di sini sudah diterangkan. Nah, terus juga caranya ngambil kotoran kita, itu sudah dijelaskan. Lalu dimasukkan ke dalam amplop plastik. Yang ini, nah ini sudah, terus ini. Nah ini terus dimasukkan ke kotak pos. Kan di sini ada ya kotak pos. Nah, ini informasi. Kalau yang belum jelas bisa lihat di websitenya. Banyak sekali keterangan yang membantu. Nah, namanya di sini adalah bevolkingonderzoek darmkanker. Ya. Darm itu usus. Jadi pemeriksaan usus
untuk kanker, begitu. Karena banyak sekali orang yang tidak merasakan sakit atau apapun, tahu-tahu di dalam ususnya itu ada kanker. Nah, itu makanya diperiksa berkala tiap tahun dengan cara kita mengambil sendiri kotoran kita, baik itu pagi hari atau malam atau sore, nggak ada batasan. Yang penting mau diperiksa, begitu. Dan nama kita sudah ada tercatat di sana. Terbukti ini nanti juga nggak usah pakai perangko. Dengan ini saja orang pos sudah tahu bahwa ini adalah hal penting kesehatan, dan mereka sudah lead juga dengan kantor pos. Jadi nggak perlu lagi pakai perangko. Dan di dalam envelope ini sudah ada kodenya, yaitu nomor yang kita punya. Jadi itu itu punya kita gitu loh. Jadi nggak akan tertukar dengan orang lain. Bagus ya. Jadi kita nggak usah ke rumah sakit. Bisa dicek sendiri di rumah. Dan tidak usah nunggu lama. 2 minggu kita dapat beritanya. Begitu. Nah, doakan ya teman-teman, semoga semuanya baik dengan ususku ya. Aku juga akan berdoa untuk kalian semua dimanapun kalian tinggal, agar kalian sehat. Kalau sakit cepat periksa ke dokter, ke rumah sakit terdekat, agar kalian cepat ditangani penyakitnya dan tidak berlarut-larut. Karena apa? Karena kesehatan itu mahal harganya. Kenapa mahal? Mahal, satu, taruhannya adalah nyawa kita. Kedua, biaya kesehatan itu tidak murah. Dan itu di seluruh dunia tidak ada yang murah. Jadi mahal semua. Oke? Sekian sharingku kali ini, dan terima kasih sudah nonton, dan sampai ketemu di vlog yang akan datang. See you!